Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rentcar. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Hai and welcome back to Autonet Max. Waktu Daihatsu meluncurkan Himax, itu banyak yang minta kita buat review itu mobil. Jujur aja gue gak begitu tertarik dengan mobil-mobil kayak komersial, niaga gitu buat kita review ya. Tapi Autonet Rentcar itu punya beberapa Daihatsu Grand Max dan ini adalah salah satunya. Berhubung mobilnya ada, kenapa kita nggak review kakaknya dulu sebelum review yang adiknya? Ini dia Daihatsu Grand Max. Ya, jadi ini adalah mobil yang jadi penyelamat Daihatsu ya. Soalnya Daihatsu dari dulu tuh pengen main di mobil ini, mulai dari Neo Zebra, Zebra Astrea, terus sampai ya pokoknya mobil itu nggak pernah bisa bersaing dengan kawan-kawannya kayak misalnya Colt S120 SS atau Suzuki Carry maksudnya Suzuki Carry. Ya soalnya mobil itu kalau misalnya kalian pernah punya Espas gitu ya pasti tau lah banyak banget problemnya, platinanya, koilnya, belum lagi nggak kuat banjir dan yang lain-lainnya itu banyak banget masalahnya. Tapi ini mobil beda, ini mobilnya bandel banget. Ya ini mobil udah 5 tahun dan selama 5 tahun itu dipakai buat rental nggak ada kerusakan yang berarti sih. Mobilnya mesinnya bandel karena dipakai mesinnya Avanza yang 1300. Jadi dia punya dua mesin, 1300 dan 1500. Kebetulan ini yang 1300 tipe D. Kalau ngomongin soal desain, jelas desainnya bukan selera semua orang dan bukan selera gua juga gitu ya. Ya tapi ini mobil komersial, kita nggak usah ngomong banyak soal desain. Yang penting kalau dia itu modelnya kotak, pasti dalamnya lega dan itu yang dibutuhkan oleh mobil komersial. Dan kita lihat dari samping ya, kalau mobil di kelas ini biasanya kayak Suzuki Carry atau Colt S120 SS itu biasanya bannya ada di belakang pintu. Kalau ini dibikin kayak semi bonet ditaruh depan kayak EPV. Tapi meskipun dia punya semi bonet gitu ya, tetap aja mesinnya ada di bawah kolong kursi. Di depan ini meskipun kap depannya bisa dibuka, isinya cuma ada ini. Dia cuma ada radiator, air radiator, air wiper, dan juga di sini ada buat minyak rem. Sisanya nggak ada lagi apa-apa. Akinya di kolong, semuanya di kolong pokoknya. Dan kalau misalnya Kia Travelo atau apa di depannya bisa buat naruh barang, ini enggak. Nah, ini udah ada beberapa baret ya. Namanya juga mobil dipakai 5 tahun. Kalau mau awet masukin kulkas gitu ya. Dan ini udah diganti ya wipernya, pakainya yang frameless, kalah Fortuner. Dan seperti Daihatsu minibus lainnya, kayak misalnya Zebra atau Espas gitu ya. Kalau misalnya kita buka tengahnya, itu pasti dia modelnya geser. Nah, ayo kita masuk. Yang gua heran dari mobil ini adalah mobil minibus buat niaga. Tapi dia punya karpet. Ini karpetnya kayak mobil sekelas Avanza gitu, sekelas MPV. Which is ini sebetulnya nggak bagus kalau buat mobil di kelas ini. Harusnya pakai karpet karet yang gampang dibersihkan. Makanya ini susah banget dibersihin, udah kotor. Terus di bagian atasnya ini juga gampang sekali kotor. Makanya yang unit disewain di Autonet Rentcar ini dia atasnya udah diganti sama kulit. Di sini ada jahitannya ya. Mewah. Ini juga kursinya kulit seperti ini, dijahit langsung. Cuma belakangnya pakai sarung jok. Karena kan dia rata ya. Ini dibikin nggak begitu rata-rata amat. Jadi masih ada rasanya lagi empuk. Door trimnya juga modelnya papan seperti ini dan kita punya power window by power. Dan sayangnya meskipun dia udah bikin pintunya sangat rata, harusnya kacanya bisa ditaruh sampai ke bawah banget gitu loh. Ini nggak bisa, ada kayaknya gimana gitu. Dan kalau misalnya ngomong soal lega, ya lega banget. Ini headroom, legroom jelas masih ada meskipun di sini ada mesin ya, jadi agak mentok. Oke, itu aja. Nah terus kalau misalnya kita buka pintu belakangnya, ya kalau misalnya kalian buka Grand Max itu pintunya bukanya ke samping dan pintunya nggak bisa terbuka sampai full ya, cuma segini doang. Nah keunggulan Grand Max ini ada di interior belakangnya yang lega banget. Ini lega banget kalau misalnya dinaikin ya, ini lebih lega lagi. Jadi kalau misalnya kalian berpikir untuk beli mobil box, nggak perlu. Ini juga ada bisa dipakai buat bawa barang. Dan ini bisa dipakai buat sampai 4 orang. Jeep. Langsung Jeep.
ini masih bisa 3 orang. Berarti kalau misalnya di sana dibuka, jadi ini bisa buat 6 orang. 6, 3, 2. Bayang nggak sih, gede banget, 11 orang. Yuk turun. Keluar. Terus kita lihat bagian depannya. Ya, dia punya di sini nih ada tuas buat ngebuka tangki bensin di sini. Tapi bentuknya kayak nggak rapi gitu ya, makanya dari sini kita bisa intip. Terus kalau misalnya kalian bertanya di mana mesinnya, di sini mesinnya. Jadi kita bisa buka dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kita buka seperti ini, dikasih pelapis lagi biar nggak cepet kotor. Kasih namanya apa? Karpet dasar. Nah, ini buka. Inilah mesinnya. Bentar dulu. Nah, ini mesinnya. Kotor. Gak pernah dicuci kayaknya. Soalnya susah banget buat akses mesinnya ini. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat ini ada mesin, ada gearbox di RWD ke belakang. Tenaganya 88 horsepower dan juga torsinya 118 Nm. Jadi secara tenaga sih nggak perlu diragukan ya. Meskipun di bawahnya Avanza sedikit gitu. Meskipun mesinnya sama-sama 3 kd. Yang kiri nggak perlu dibuka ya. Ini buka yang kanan aja ribet. Jadi pas dibuka panasnya tuh langsung nguap ke muka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, Grand Max ini dia karena punya maksain buat si bannya ada di depan, makanya pas masuk sini agak susah karena ruangnya nggak banyak. Jadi masuk ke sini, ini kita akan mentok sama ini. Terus pedal-pedalnya, kalau misalnya kita duduk, dia agak ke kiri karena kehalangan sama si bannya ini. Jadi posisinya kayak agak nggak pas gitu. Dan kursinya ini juga rasanya kayak papan, cuma untuk yang versi alternate rain car ini udah dimodif. Jadi ini dikasih kulit juga seperti kursi belakangnya. Jadi ada sedikit biar nyaman lah. Dan juga ininya nih headrest ya, terasa terlalu pendek. Harus di atas lagi. Nah ini guys, PR ya. Mobil LCGC headrestnya nyambung. Ini mobil minibus buat niaga headrestnya terpisah. Ini harus bikin mobil tuh kayak gini. Dan juga dibandingkan dengan minibus lainnya, dia punya seat belt. Ini yang modelnya tarik, bukan model yang diukur-ukur kayak Datsun Go Panca bagian belakangnya. Overall, ya seperti ini bentuknya. Yuk. Buset deh. Pintunya udah kayak pantau ditutup kenceng banget. Padahal pelan loh. Kalian ya biar nggak panas ya. Suara mesinnya dahsyat ya. Nah, jadi kita di dalam Grand Max, untungnya mobil ini sudah punya AC, air conditioner. Jadi beberapa minibus itu biasanya nggak dikasih AC, dia udah standarnya dikasih AC. Di sini ada buat temperaturnya, dan di sebelah kiri sini ada yang namanya apa? Dia ada jamnya. Meskipun bentuknya agak berantakan sih, tapi it's okay lah. Dia punya transmisi yang posisinya nggak enak banget, enakan yang di bawah sini. Cuma kalau taruh sini, betul masih cukup sih buat taruh sini ya. Kenapa ditaruh sini gitu? Jadi nggak enak. Mungkin kalau angkot itu mau dibikin bertiga itu biar lebih gampang gitu ya. Atau mau bikin pick up yang bisa buat 3 orang, makanya ditaruh sini transmisinya. Dan dia udah dikasih radio sebagai standarnya. Gimana suaranya nggak usah kita bahas ya. Karena speakernya cuma 2 dan juga ini masih pakai kaset. Ya mobil tahun 2012 sih. Overall nggak ada yang beda lagi. Terus dari speedometernya kita dapat tachometer di sini dan penunjuk RPM-nya dan penunjuk bensinnya, penunjuk odometernya itu udah digital. Di sini kita ada cup holder di bagian door trim. Ini windownya by power. Seperti ini, steering by power, bukan power steering. Dan juga kalau misalnya kalian berharap ada buat tempat penyimpanan, di sini nggak ada sama sekali. Karena juga mobil komersial ya. Ya, seperti itulah Grand Max. Ini gede loh. Bisa buat naruh barang-barang banyak. Ada dompet siapa nih? Wah, di sini ada, ada asbak, tapi kelihatannya nggak pernah dipakai. Di sini ada, ini mobil dia nggak punya lighter atau colokan 220 volt. Dia benar-benar ditutup gitu doang, downgrade. Oke, kayaknya nggak ada perlu kita bahas lagi. Sekarang mari kita jalan. Nyetir Grand Max tuh rasanya luar biasa ini. Kalau misalnya Jeremy Clarkson ya, dia ngegas, bilang power gitu ya. Kalau nyetir Grand Max,
Itu pas lagi kita mau parkir, pas belokin setir, baru kita bilang power. Soalnya nggak ada power steering, berat banget. Tapi ini nggak seberapa berat sih dibandingkan sama Colt diesel nggak pakai power steering. Ya gue pernah parkirin gituan dan rasanya ini kayak otot, wah nggak perlu fitness pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau berhemat fitness gitu ya, nggak punya waktu buat fitness, pengen gedein tangan, itu tinggal naik Grand Max aja nyetir tiap hari. Untungnya dia punya velg R13, jadi nggak begitu berat-berat banget. Dan terus catatan pada mobil ini kalau misalnya kalian nyetir Grand Max itu kursinya dia rasanya itu kayak papan, jadi sama sekali nggak enak. Suara luar masuk, suara mesin juga sangat masuk. Tapi yang nggak perlu komplain lah, ini memang bukan mobil buat kenyamanan gitu. Getaran mesinnya juga kerasa banget di bawah. Cuma untungnya meskipun dia punya mesin di bawah, kursi ini rasanya nggak panas. Jadi kursinya masih oke lah buat dibawa jarak jauh. Karena gue beberapa kali pernah bawa mobil ini jarak jauh pas kayak contoh pindahan atau bawa barang ya. Ini mobil praktikal banget buat bawa barang. Dan dibandingkan dengan mobil sekelasnya, gue bersyukur karena dia punya seat belt model tarik. Bukan seat belt yang kayak Datsun yang bagian belakang itu, yang agak repot. Ini masih jauh lebih manusiawi. Jadi kalau kita ngomongin soal performa di mobil ini ya, setelah kita pindah gigi 2, terus kita tarik gitu ya. Tenaganya sih jujur aja nggak malu-maluin ya. Cuma itu suara luar masuk semua, suara mesin masuk semua, dan suara mesinnya jujur aja enak. But overall, untuk mobil yang segede gini, dari luar kelihatan kotak, cc cuma 1300, ini performanya cukup menjanjikan loh. Putaran atas itu masih ngisi. Dan juga mobil ini kalau misalnya kita buat harian, itu rasanya konsumsi bahan bakarnya masih cukup irit gitu. Nggak beda jauh sama Avanza ya, mesinnya sama gitu kan, meskipun bodinya lebih gede. Jadi kalau misalnya kalian pikir mobil niaga itu nggak bisa lari, mobil ini menurut gue bisa. Terus kalau ngomong suspensi ya, mobil ini suspensinya kayak batu, keras banget. Ya maklum sih, karena dia pakainya per daun ya. Contoh kayak gini nih ya, ini kita pelan ya. Aduh, keras banget. Jadi kalau misalnya bawa mobil ginian, mau polis tidur, itu harus pelan-pelan sekali. Jangan sampai yang belakangnya tuh kelempar nih, pelan banget. Tetap keras sih. Jadi kalau misalnya kalian bawa ibu hamil atau kalian bawa orang banyak, kalau bisa ya jangan ngebut-ngebut. Kalau misalnya kena lubang, kena polis tidur itu mesti pelan-pelan. Ya ginilah bawa Grand Max, nggak usah berharap banyak. Karena emang mobil kayak gini tuh yang dicari bukan kenyamanannya, tapi kepraktisannya, kehandalannya, dan juga harganya harus murah. Seharusnya pemerintah tuh kasih kayak apa ya, insentif lah, kayak LCGC, tapi buat mobil-mobil barang kayak gini gitu. Mobil-mobil van buat kerja, buat usaha. Ini jauh lebih baik dibandingkan buat nyuruh orang buat konsumtif di mobil LCGC yang mobil kecil ya, buat keluarga. Ini harus lebih banyak dikasih subsidi menurut gue. Oke, jadi setelah nyobain Grand Max, kesimpulannya apa? Kalau misalnya kita mau menyimpulkan mobil kayak gini, itu kayaknya agak nggak fair. Karena kebutuhan mobil ini itu bukan kita nyari nyaman, kita nyari performa, tapi kita nyari apa? Kita nyari kehandalannya, kita nyari kelegaannya, kepraktisannya, dan juga keiritan bahan bakarnya. Overall, owning experience dari 5 tahun mengelola armada Grand Max di Autonet Rent Car, gue overall cukup puas ya, bahkan puas banget. Mobil ini sama sekali nggak ada masalah dari baru sampai sekarang. Memang ada masalah-masalah minor kayak misalnya kotor, ganti jok, ganti plafonnya, tapi itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan dan wajar saja kalau mobil pemakaian lebih dari 100.000 km, hal-hal itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kalian mencari mobil untuk usaha, untuk bawa barang, untuk nyulik orang, atau untuk melakukan hal yang bisa berpahala gitu, misalnya antar jemput anak sekolah, antar jemput anak yatim secara gratis, mobil ini adalah mobil yang bisa diacungi jempol. Oke, itu aja di Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau misalnya kamu punya komentar tambahan, bisa ditaruh di bawah ini. Sampai jumpa dan stay tune terus di autoretmax.com. Bye. Drifting bisa nggak ya? Kayak ini ya. Coba. Mantap.
Cie.